Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, jumpa lagi di Ridwan Channel 74. Hari ini kita akan belajar pengajian di Majelis Taklim Ali Andong. Kita akan belajar mengkaji tentang tasawuf. Oke, bagaimana kajiannya? Yuk kita ikuti dan kita simak sama-sama di channel ini. Oke guys, mari kita ikuti guys sama-sama. Ayo Bu ya, saya ulang Ibu. Salawat adalah melatih rasa, biar kita punya rasa sama Nabi. Sudah ya? Nabi mikirin kita loh. Pak, makanya Rasulullah dikasih sama Allah namanya siapa? Siapa? Kalau Rasulullah dari mulai hadir dakwah sampai wafat mikirin kita. Ya kan Pak? Rasulullah dari mulai dakwah sampai wafatnya memikirkan keselamatan. Tinggal kitanya yang harus kudu apapun namanya, kudu tahu rasa. Ya, sama-sama ya. Ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Yeah.
yang saya muliakan para ayah, bapak, para ibu, mari sama-sama kita mensyukuri malam ini Allah memberikan taufik kepada kita. Saya ulangi ya Pak, kita bersyukur kepada Allah malam ini kita datang ke majelis ilmu. Kalau Allah berkehendak, seluruh orang Ali Andong Bojong Sari bisa Pak gloyok-gloyok kemarin, bahasanya gloyok. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah pilih orang-orang yang sudah mulai hatinya terpanggil. Catatannya tidak boleh sombong. Kita yang sudah rajin ibadah, kita sudah rajin datang ke majelis ilmu, jangan sombong. Tetangga, teman, sahabat yang belum datang, doakan mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Kita hanya bisa mensyukuri orang-orang yang sudah mulai dipilih oleh Allah. Hatinya sudah mulai bunyi, hatinya sudah mulai bunyi, hatinya sudah mulai galau. Mudah-mudahan kita galau sama Allah, Pak. Ya Pak ya? Salam. Bapak Ibu yang dimuliakan, para stadif, para hujjaj, wabil khusus panitia yang menyelenggarakan, Ustaz Rahmat dan fasilitator Ibu Ustazah Hajah Umi Hayy dan Bapak Haji Ma'ruf, mungkin beliau dalam perjalanan. Sama-sama kita mulai ya Pak. Sebelumnya saya mengajak Bapak sama Ibu menghayati kalimat satu. Pertama adalah syukur, banyak bersyukur kepada Allah. Ya, semua yang ada di badan kita ternyata belum mampu kita nikmati senikmat-nikmatnya. Pak, pejamkan mata, ya, minta kepada Allah, tutup telinga, jangan dengar suara apapun di majelis ini. Ada asumsi hebat Pak, orang-orang yang mendatangi majelis Rasulullah menuntut ilmu Allah, rasanya harus bermain. Bapak sini sesungguhnya bukan mencari apa-apa. Bapak itu datang ke sini cuma satu, kita harus punya asumsi, kita harus punya analogi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengundang kita kemarin. Itu Pak. Ya syariatnya Ustaz Rahmat majelis ini, tapi hati kita bermain. Ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Rasul. Mudah-mudahan kalau kita sering begini, ya panggilan-panggilan kita dari panggilan-panggilan Rasulullah, ya Rasulullah yang menyuruh kita menuntut ilmu, Rasulullah juga yang menyuruh. Wajah Ustazah Hajah Umi selamat datang Bu Haji. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu Haji duluan ya. Ya Bu ya, kita tawasul ya Bu, istighosa sedikit, tawasul sedikit, minta bantuan sama Allah, minta bantuan sama Allah. Ya Allah, bantu jiwaku untuk selalu memanggil namamu. Ya, minta. Ya Allah, bantu aku, tanamlah benih-benih kerinduan di hatiku untuk selalu rindu kepada kekasihmu Tuhan. Yang ketiga, ya Allah, ajari aku cinta, karena sampai hari ini belum bisa merasakan cinta kepada Allah. Ya, kita sama-sama tawasul kepada Rasulullah.
Ya, kita beristighosah. Jangan mata kita, ya, jangan pikirin dunia, lepas dunia sebentar. Yang ibu bayangkan adalah ibu sedang berada di depan makam Rasulullah. Ibu sedang berada duduk di hadapan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Subhanal malikil quddus. Subhanazil mulki wal malakut. Subhanadzil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati was sultani wal jalali wal jamali wal kibriya Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Asyhadu an la النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
وإلى أرواح سادتنا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم شهد لله لهم الفاتحة. وإلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الجنة والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن والمفسرين والشهداء والصالحين والسالك الصوفية المحققين جميع أولياء الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها من يمينها وشمالها ومن خلفها خافضة من آدم إلى يوم القيامة خصوصا من الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ شريف هداية الله والشيخ يا شكر ياسين شيخ الله لهم الفاتحة. وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أمنا سيدنا إبو وآبائنا bapak وأولادنا anak-anak kita satu persatu. Wa'azwajina pasangan kita وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات شيء لا لهم الفاتحة. Dan kita mulai ya sama-sama. Ya. Kita sama-sama belajar pagi selamat datang. Dan beliau ya, bapak semua sedih. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqomahnya itu ya. Amin. Kita buka kitabnya, lanjut yang bahasa minggu kemarin ya. Yang belum ada kitab, yang belum dikasih kopian, kita semua panitia. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwir al-arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3 kemarin habis pada bariskel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita lanjut di bariskel 8. Kita mulai yang dulu. Saya ulas buat yang kemarin tidak hadir. Ya, saya ulas ulang ya Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda,
Kata Nabi, ala wa in fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Kata Nabi, Bu, ya, perhatikanlah perhatian, perhatikan perhatian, peringatan. Kata Nabi bahwasanya di dalam jasad seorang anak manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik semua. Kalau daging itu rusak, rusak semua. Daging itulah yang disebut dengan hati. Hati bukanlah hati, hati bukanlah hati. Ya, nanti dari bab-bab berikutnya kita sementara kita menyebutnya hati ya, Pak. Sementara pelan-pelan dikitnya, apa naiknya pelan-pelan. Jadi orang hebat adalah orang yang fokus kepada hatinya, karena hati ini yang menentukan kita. Kalau hati kita bersih, maka amalan apapun yang kita lakukan langsung diangkat sama Allah. Ada amalan-amalan zahir, ada amalan-amalan batin. Amalan batin inilah ruang yang ada pada wilayah hati. Kenapa? Mohon maaf, ada orang rajin ibadahnya, marah-marahnya juga rajin, kesel juga rajin. Ya, kita fokus di situ. Saya ulang, hati itu merabaknya pertama nih Pak, kalau kita mau sehat, qalbun itu artinya sesuatu yang bolak-balik, keluar masuk. Pertama, untuk mendeteksi hati Bapak, Ibu, saya, yuk kita mulai sekarang merasakan nafas kita. Orang yang nafasnya teratur sudah dipastikan detak jantungnya teratur, betul ya? Kalau orang detak jantungnya teratur, peredaran darahnya juga cakep. Sekarang dulu ya, yang bolak-balik di kita adalah nafas. Nanti ibu akan didorong pada bab berikutnya bagaimana nafas yang keluar masuk ini bareng sama detak jantung yang berbunyi Allah, Allah, Allah. Nanti akan kesana. Ya, pelan-pelan ya Pak. Tarik nafas, keluar nafas. Orang yang sadar nafasnya ada yang datang, dia akan sadar bahwa nafas ini yang paling mahal dalam hidup ini. Betul ya Pak? Semahal apapun kondisi materi kita, kalau nggak punya ini, nggak punya nafas. Saya dorong yang kedua, Bu. Yang bolak-balik dalam kehidupan kita adalah pikiran. Kenapa kita nggak khusyuk sholat? Ya, nanti pelan-pelan di kitab ini juga pada bab-bab tertentu diajarkan bagaimana khusyuk sholat kita. Allah benar-benar hadir dalam kita sholat. Sehingga kita sholat itu menikmati lezatnya sholat, lezatnya sholat, gerakannya lezat, bacaannya juga lezat. Ya Pak ya, pelan-pelan. Baru kita masuk yang tahap ketiga, hati kita ini yang selalu berbolak. Kita mulai lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Al-Imam Abdus Somad Al-Jawi Al-Palembang, beliau mengatakan dari kutipan yang mulia guru kita Syekh Al-Imam Ahmad Al-Ghazali, baris ke 8-nya Pak. Kata beliau, jikalau baik hati itu, niscaya baik segala
anggota yang zahir itu. Maka jikalau baik anggota yang zahir itu, niscaya sempurna badan itu. Itu ya Pak bacanya ya. Kalau ini bahasa Pagon, bahasa Melayu, bacanya pelan-pelan karena maksud penulis ini harus kita lihat. Saya bacakan dulu ya Pak. Berikutnya, dan jikalau binasa hati itu, niscaya binasa segala anggota yang zahir. Ya Bu ya. Dan jikalau binasa anggota yang zahir, hati, niscaya binasa segala badan itu. Agak bingung ya Pak. Itu bahasa Melayu gitu. Beliau mengatakan ya bahwa kalau baik hati ini, maka mata kita baik Pak, telinga kita baik, lisan kita baik, tangan kita baik, kaki kita baik. Ini yang disebut kita mulai sekarang melakukan segala sesuatu dengan rasa. Ibu makan, jangan pakai nafsu, nggak ada nilai ibadahnya. Ibu makan, ya, hampir hilang kesadaran. Yang makan itu syahwat, bukan hati yang makan. Kalau ibu makan dengan hati, sebelum ibu makan, ibu menghadirkan, banyak yang dihadirkan sambil makan. Allah Rabbi, Engkau sayang kepada aku ya Allah. Aku yang pendosa ini Engkau masih makan. Masih saja aku yang pendosa ini Engkau bagi aku rezeki. Ingat lagi, makanan di depan meja makan buat seorang ibu, dia doakan suaminya. Gitu ya. Apapun makanannya, nggak ada masalah. Yang penting hubungan batin ibu ke Allah naik. Ini yang disebut kita mempertajam rasa syukur. Saat ibu makan, ibu doakan suami. Sebaliknya suami juga sama. Saat suami makan, ingat jerih payah istri di rumah. Sama, tidak ada bedanya. Jadi ibu makan benar-benar sadar yang ngasih makan ibu Allah. Yang menggerakkan tangan, ini kesadaran. Kalau kita nggak mampu melakukan kesadaran dalam aktivitas sehari-hari kita, maka sholat pun nggak akan pernah ada rasa. Sampai menatap pasangan aja kita nggak pakai rasa. Coba pasangan kita ditatap dengan rasa, yang penuh rindu, yang penuh kasih, yang penuh dengan ketulusan. Ini untuk melatih kita agar tawajuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bu maksudnya. Sehingga kenapa kita dapat ketenangan Pak? Kita sudah ngefek, maaf, kita sudah tidak ngefek dengan suara-suara yang akan menenggelamkan kita. Baru dapat omongan sedikit, baru dapat berita sedikit, kita galau. Baru diomongin sedikit dari luar datang, kita galau nggak? Berarti kita belum bahagia ini bersama Allah. Ya Bu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang sudah mulai hatinya dipanggil oleh Allah, ini orang-orang pilihan Pak. Bersyukur kepada Allah, terus bersyukur. Allah sudah mulai perlahan demi perlahan mengembalikan kita kepada fitrah yang asli. Makanya Ramadan nanti nih ya Bu ya, Sya'ban, Ramadan,
Nama bulan aja hebat. Ya. Sebentar lagi Sya'ban. Sya'ban itu Bu, kita udah mulai memisah Bu. Kita mulai melatih persiapan Ramadan di bulan Sya'ban. Kita udah mulai pilih. Ya, mana di bulan Rajab yang kurang-kurang amal cinta kita. Saya menyebutnya amal cinta. Ibadah cinta. Ibadah dengan cinta, muamalah dengan cinta, melakukan sebuah perbuatan dengan enak Bu. Enaknya apa? Nanti kalau sudah terbiasa melakukan semua aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua kita sadar bahwa ini adalah rahmat Allah. Ada nggak rahmat Allah yang buruk? Kalau sudah terbiasa dalam keseharian kita mampu menikmati rahmat Allah ini, hadir rasa syukur. Begitu hadir rasa syukur, ibu melayani suami memberikan pelayanan kepada istri. Ini semua dengan kehadiran Allah bernama Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang yang sudah hidup asma Allah dalam hati bernama Ar-Rahman, bernama Ar-Rahim, orang ini insya Allah ya menjadi calon kekasih Allah. Pengen Bu? Pak, udah mulai dari sekarang, hayu kita buat 3 hal ini. Pertama, jangan lagi suka ada prasangka kepada siapapun. Ya Pak ya. Yang kedua, sudah jangan lagi menilai-nilai orang. Cukup kita menilai diri kita sendiri. Yang ketiga, sudah jangan lagi kita menyimpulkan perbuatan amal ibadah orang lain. Hati kita rusak. Ya, kalau hati rusak, di situ ada najis. Buruk sangka najis nggak? Iri, dengki, hasud, dan masih banyak yang akan merusak amal-amal batin kita. Ya Bu ya? Insyaallah mudah-mudahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Berikutnya murad. Data yang kemarin muradnya. Ibu ada yang kertas lembarannya lebih berdekatan, ada yang bawa ya. Murad itu seorang murid yang di tengah jalan kayak kita gini Bu. Gak apa-apa, kita sudah mulai ingin memenuhi hati kita. Ya, ingin memenuhi hati kita. Hati kita isinya Allah. Bukan Allah bersemayam ya Bu, mohon maaf, bukan begitu. Ya. Ibu sedang hamil. Di dalam ada janin. Ibu dengan janin beda nggak? Beda. Janin sendiri, ibu sendiri. Ya. Jadi tidak ada konsep manusia menyatu dengan Allah. Tidak ada konsep. Ya. Karena beda. Jauh. Allah adalah Khalik, manusia adalah makhluk. Saya pertegas di sini. Ya. Yang menyatu adalah sifat dan asma. Di dalam diri kita ada sifat. Maaf Bapak, ada nggak sifat binatang? Ada. Serakah binatang bukan sifatnya? Oh. Ya. Yang suka bertengkar, nah itu namanya menyatu. Yang menyatu adalah sifat. Udah mulai sekarang kita pelan-pelan bebenah batin kita. Ya, bebenah Bu. Orang yang udah mulai fokus membenahi batinnya, ya orang ini sudah mulai disterilkan oleh Allah hatinya, sehingga ibadahnya berkualitas. Wajar kalau Rasulullah mengatakan, ya
poin-poin ibadah itu dilipat gandakan 70 kali di Ramadan, sekian puluh kali. Lebih hebat nanti di saat kita Ramadan, ya, masuk ke bulan Syawal, minal aidin wal faizin. Ya, nanti kita bahas. Lanjut. Berikutnya, orang yang sudah mulai mendandani batinnya, murad begitu menyebutnya. Dia fokus kepada yang baik-baik. Anggota yang zahir itu mengerjakan ketaatan yang zahir. Betul ya, Bu? Anggota zahirnya fokus kepada ketaatan. Seorang murad itu dia sudah mulai fokus. Setiap amal ibadah yang menjauhkan hatinya kepada Allah, dia udah mulai gak mau, Pak. Dia udah gak mau buang-buang waktu sia-sia kepada sesuatu yang akan merusak batinnya. Kalau ada orang datang main silaturahim terus membicarakan perkara orang lain, gibah namanya, ibu pamit aja, maaf saya lagi masak. Tinggalkan orang yang bergelut gibah. Kasihan, gibah itu membakar habis semua amal ibadah kita. Betul, Bu? Orang yang sudah tajam penciumannya, orang yang suka gibah itu busuk, Pak. Baunya busuk. Karena Nabi yang bilang, tegakah engkau memakan bangkai saudaramu sendiri? Betul, Pak? Jangan memakan bangkai. Orang yang gibah itu lagi makan bangkai, busuk. Hindari ya, Pak. Yuk sama-sama mulai sekarang satu persatu perkara-perkara yang merusak hati lepas. Makanya kenapa Allah menyuruh kita sholat, puasa, zakat. Tembakannya satu, Pak. Pertama, orang yang sholat adalah orang yang melepaskan dulu perkara-perkara yang berbau materi. Salat membebaskan diri dari semua ikatan makhluk. Dilatih kita dalam sholat untuk belajar melepaskan ikatan-ikatan berbau makhluk. Hari ini kamu sedang berhadapan denganku, kata Allah. Kemarin tuh waktu ngaji tafsir As-Sawi, ya, malam Selasa. lagi sholat. Udahan dulu, udah jangan mikirin apa-apa dulu. HP jangan lagi disuarain. Bu, kalau orang meninggal, sebelum meninggal kebiasaan main HP, nanti meninggal di kuburan nyariin HP. Ada nggak, Bu, di kuburan HP? Udah capek. Jangan. Ya, mulai sekarang kalau lagi di depan suami di depan istri, tolong HP taruh di laci. Belajar, Bu, fokus sama yang di dalam. Saya ulang ya. Belajar dari sekarang, fokus kepada yang di dalam. Yang di dalam rumah itu lebih mulia ketimbang HP yang urusan di luar. Saya salah nggak ngomong begini, Bu? Enggak salah, Bang. Suami manyung deh, diam-diam TikTok. Kata suami, neng, lo coba paling apa-apa. Ya, Bu, mulai sekarang fokus kepada yang di dalam. Saya ulang, Ibu, fokus kepada yang muliakan suami kita. Belajar memuliakan suami. Junjung tinggi harkat martabat suami. Jangan bocor ke siapapun.
Kejahatan yang paling jahat adalah seorang istri yang membocorkan keburukan suaminya. Inilah kejahatan batin yang ditolak semua amal ibadah kita. Puasa Senin Kamis zon tidak nilai. Istri mah tenang aja, udah taat sama suami. Berani gak Bu? Kudu berani. Itu Nabi yang bilang, andaikan ada makhluk yang aku disuruh oleh Allah, makhluk menyembah makhluk, aku perintahkan, kata Nabi, seorang istri menyembah suami. Saking sakralnya itu Bu, hubungan rumah tangga. Jangan action-actionan di luar, jangan cari muka sama yang di luar, nilai ibadahnya hangus. Kenapa? Daripada cari muka di luar, mendingan cari muka sama suami. Masak yang enak, dandan yang cakep secakep-cakepnya, minta uang ke salon sehari tidak. Bu bercanda Bu. Ya, ibadah ibu, tampillah wanita yang tercantik di hadapan suami. Malam bangun godain suami, dandan yang rapi, yang cakep. Itu ibadah Bu. Jangan di hati ibu pengen dilihat laki-laki lain, jangan. Batal sholatnya. Saya bilang batal sholatnya. Maksud saya, batinnya itu kacau. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ibu, innal ladzina amanu. Satu, naik tangga gak kita? Naik dong. Walladzina hajaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Gak beriman, alhamdulillah. Yang dipanggil orang Islam yang beriman. Kalau sudah dipanggil beriman, kata Allah naik lagi. Walladzina hajaru, berubah kamu. Saya nyebutnya hajaru itu berubah. Berubah dari kecil sampai sekarang. Salat 17 rakaat, baik, orang nambah-nambah. Bagus, udah memedit. Medit, tambahin Bu, sholat itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Iya, makan aja kalau mau nambah. Motor aja minta nambah yang baru. Apa yang minta nambah? Udah gelang, bikin kalung, bikin. Ya Bu ya? Sekarang udah mainannya ke sana Bu. Ibu harus nambah amalan-amalan agar kita bisa jatuh cinta kepada Allah. Walladzina jahadu. Yang ketiga, Bapak Ibu naik kelas. Setelah berubah, jahadu, serius. Serius. Sama Allah pada nggak serius. Buktinya di mana Pak Ustadz? Kok saya tahu apa? Salatnya dia buru-buru. Salat buru-buru, tarawihnya aja yang cepat. Pak Haji Ma'ruf, Pak Haji Iman, Mas, masih milih-milih Bu. Ibu nggak kenyang apa? Bapak, nggak kenyang apa? Dari pagi bangun tidur, ya nanti kayak Ramadan. Sampai maghrib beribadah ngurusin dunia, udah tutup, habis maghrib mah tutup, dunia udahan. Itu maghrib, udah sekarang waktu malam buat Allah. Ini kudu latihan pola-pola seperti ini. Allah yang suruh, siang kamu cari duit sana yang banyak, malam udahan.
Ini nggak malam yang diomongin dunia lagi, dunia. Ibu tahu nggak dunia artinya apa? Dunia adalah segala sesuatu saat kita di yaumil akhir, saat kita di yaumil di alam barzah, itu nggak bermanfaat. Itulah dunia. Apapun sesuatu yang tidak ada manfaatnya di alam barzah, itu dunia. Tapi segala sesuatu yang bermanfaat di alam barzakh itulah akhirat. Apa yang bermanfaat di dunia buat di akhirat? Dunia untuk dunia untuk akhirat. Dunia ini kulit, isinya akhirat. Ya. Walladzina jahadu, kata Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah orang-orang yang sudah memulai, ya, diberikan oleh Allah yarjun, harapan. Orang ini sudah punya harapannya ke Allah saja. Ya, apa? Rahmat. Gak semua pun nanti orang mendapat rahmat di sana. Orang-orang pilihan. Kalau rahmat Allah di dunia ini bentuknya Ar-Rahman. Kafir, musyrik, munafik, zalim, semua dibagi rata sama Allah. Yang kerja, yang nyari duit dapat. Ya, itulah keadilan. Tapi yang namanya rahim ditahan sama Allah. Enggak, yang ini enggak. Ini abadi. Ya. Kita hanya melenggu. Kita ngejar yang sementara, yang abadi kita abaikan. Kita meleng di situ aja. Ya, betul nggak? Betul apa? Kita ini sebetulnya cuma digocek sama dunia kok. Merenung sebentar. Merenung sebentar. Kemarin saya gampang banget Bu, karena udah begini badan saya. Terliput. Udah kayak mata udah mulai rapuh, ngelihat tulisan udah mulai lari-lari. Tapi kalau ngelihat yang merah-merah sama ya Bu. Nih Bu, saya geser. Pertama, Ibu harus pahami, Bapak, saya juga, badan kita ini ada 4. Tolong dipahami. Ini badan namanya jasad. Ini mah masih dipendem, binasa namanya. Ya Bu ya. Yang kedua, ada badan, saya menyebutnya yang paling gampang adalah batin. Ya, batin. Ya. Saya menyebutnya sederhana di tangga pertama, saya menyebutnya hati. Nanti saya geser lagi badan saya yang keempat. Ya, jiwa. Ibu ya, ada jiwa. Nanti jiwa itu dibagi 3 yang datang dari awal lawama, amarah, mainan. Nanti buahnya kemana? 3 peperangan jiwa ini. Nanti yang menang yang mana keluar? Ada mazmumah, ada mahmudah. Ya. Setelah yang ketiga, baru badan kita yang ketiga, arfana. Ini namanya ruh. Makanya kita kudu kenal Pak, Bu. Kita belajar, terus belajar. Ada orang marah-marah, itu badan yang ketiga yang main. Amukan, keselan, emosian, rungkat, marah, benci, ini badan ketiga. Dia dikuasai oleh 2 kekuatan bernama lawwamah dan amarah bisu. Mutmainahnya tidur. Tapi kalau orang mutmainahnya sudah bangkit, mutmainahnya sudah aktif, dia yang akan mengendalikan lawwamah dan amarah bisu. Makanya dia akhlaknya mahmudah. Kita nih Pak,
Nabi yang bilang di hadis yang kemarin, kata Nabi di sadur hadis itu oleh Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, jadikan hatimu itu raja. Biar hatimu yang akan memberikan komando kepada amaro bisu, kepada lawama, kepada mutmainah. Karena hati yang memberikan komando. Karena hati kita nggak kita urusin, jadi kita nggak tahu ini selama ini yang kita jalanin hidup, yang main di badan kita nih apa nih. Kita nggak ngerti kita ngejalanin hidup selama ini, yang kita jalanin ini apa ini sebenarnya. Harusnya yang mengendalikan kita bukan pikiran, yang mengendalikan kita adalah hati, harusnya. Tapi selama ini kita dikendalikan oleh pikiran. Ya, nanti Bu, kita sampai lebih detail, saya akan bahas itu. Ya, Bapak, pelan-pelan. Ya, dikit-dikit, nggak apa-apa. Puasa cepetan apa? Nggak bisa. Bayi ada yang hamil dulu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lahir langsung lari. Ada Bu, bayi manusia lahir langsung lari. Amin. Bayi aja Bu, lama prosesnya. Kita menuntut ilmu pun sama. Berarti yang ada di sini semua sesungguhnya masih pada bayi. Betul tuh Bu? Termasuk saya. Saya tanya sama Ibu, bayi sucinya? Meninggal pasti masuk surga nggak? Pasti. Kenapa tidak punya? Kalau mau selamat cuma satu aja Bu, terus saja menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu. Insya Allah orang yang menuntut ilmu, datang ke majelis-majelis ilmu, datang ke majelis-majelis zikir, orang ini insya Allah atas izin Allah, atas berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, husnul khatimah. Ya, lanjut. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang yang seperti ini dia di jalan Allah. Orang yang di jalan Allah meninggal ditunggu sama surga. Jadi ulaika yarjuna rahmatallah, ujungnya wallahu ghafurun rahim. Al-Baqarah 218. Ya, ditunggu Bu. Ditunggu. Allah menunggu mana hamba-hambaku yang ingin datang kepadaku. Pertama aku kasih hadiah, kata Allah. Aku akan kasih hadiah buat kamu. Yang pertama adalah ampunan. Amin. Kita enggak sih mintanya yang lain. Kita salahnya mintanya ya. Coba minta kepada Allah ampunan. Ya Allah, turunkan ampunan yang banyak. Amin. Sekarang Ghafurun yang kedua, Allah kasih hadiah yang kedua, Rahim. Apa Bu? Rahim, kasih sayang. Iya. Enak Bu sebetulnya. Kalau kita mau nyusun perjalanan hidup kita sesuai dengan susunan Quran. Quran nyusun kita step by step. Udah gak usah bikin peta sendiri, nyasar nantinya. Ikutin aja. Quran adalah peta. Udah, jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh dari Quran. Yang bisa baca Quran, banyakin baca Quran. Udah bisa baca Quran, udah bagus tahsinnya, takhrijnya, tajwidnya, tartilnya, ya pelan-pelan pahami maknanya. Setelah memahami maknanya, pelan-pelan lagi tafsirnya. Nanti Quran itu akan masuk ke badan kita. Awas jangan salah paham. Kita sudah mengikuti apa yang Quran mau. Quran ini kalamullah. Quran ini firman Allah. Enak. Ada dunia maka gak usah diurusin ke madam. Oh, ada nggak orang nggak kerja madam? Banyak. Betul Pak? Gak mungkin. Allah gak mungkin gak ngurusin kita. Gak mungkin Allah menciptakan makhluk gak diurus. Gak mungkin.
Yang mantap aja ke Allahnya, nanti dunia datang. Ya, amin ya Rabbal. Ya, Bapak yang Allah muliakan, Ibu yang Allah sucikan, amin. Minta kemuliaan dari Allah, jangan minta kemuliaan dari manusia. Jangan. Ya. Kita kejar kemuliaan dari Allah, ini abadi. Ya. Jangan minta sanjungan dari manusia, jangan. Hidup kita rungkat, gak akan tenang karena kita minta sanjungan. Ternyata tidak dapat sanjungan, yang dapat hinaan, celaan, cacian. Sakit kepala nggak? Bisa tidur? Begitu sakit kepala, nggak bisa tidur, gelisah. Orang bilang gerasak, mulai itu sarafnya rusak. Mana janin, mana organ tubuh yang lemah, di situ disambar. Kalau limpahnya lemah, limpahnya kena. Kalau lambungnya kena, lambungnya kena. Kalau kepalanya mulai gak enak, kena migra, kena vertigo, itu problemnya sebetulnya nggak dari mana-mana, dari diri. Kita yang bikin sakit sebenarnya. Nggak ada bu penyakit datang dari luar, nggak ada. Ya, yakin deh Pak. Kita yang bikin sakit sendiri. Karena saraf kita ini dia ngedrop, karena otak kita nggak bisa istirahat, mikirin yang enggak. Ya, lanjut berikutnya amal zahir. Udah tahu ya Pak ya, salat, puasa, zakat, muamalah, ngaji, itu amal zahir namanya. Ya. Amal-amal zahir ini akan bagus nantinya. Kalau amal batinnya juga bagus. Ya. Murad dengan taat yang batin, yaitu segala sifat kepujian dan segala perangai yang banyak. Artinya orang yang sudah mulai fokus kepada amal batin, ya nanti pada akhirnya Allah juga yang memuji. Amal batin itu langsung koneksinya ke Allah, betul? Saya ulang, amal batin itu koneksinya langsung ke Allah. Kalau amal zahir masih ada koneksi ke manusia. Ya, tapi catat, tetap amal zahir wajib dikerjakan, jangan ditinggalkan. Di saat kita sholat, ini amal zahir namanya. Kebayang, dia harus didampingi oleh 10 amal batin. Saya ulang Bapak, apapun amal-amal zahir, ibadah-ibadah zahir, dia harus dikawal oleh 10 amal batin. Orang yang sedang sholat dikawal oleh 10 amal batin, sholatnya dapat banyak nilainya. Nanti semua, dalam semua aspek kehidupan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, didampingi oleh amal batin. Bu, biar nggak tegang, salawat sebentar ya. Jadi ya. Ya Rasulullah khulfili, ya Rasulullah khulfiyadi, ya Rasulullah khulfiyadi, ya Rasulullah
Rasulullah khudh biyadi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ya, sekarang kita masuk kepada para pengawal ibadah kita yang mengawal amalan ibadah zahir, agar ibadah zahir kita semua dari mulai kedipan mata sampai gatalnya kepala ini jadi nilai ibadah. Apalagi sholat, apalagi bangun malam, apalagi baca Quran, apalagi ta'lim. Garuk kepala aja ibu nantinya. Kalau amal batinnya hidup, Masya Allah, ibu orang yang paling bahagia. Orang yang melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah dampingi oleh amalan batin, orang ini hatinya sudah mulai jatuh cinta kepada Allah. Satu, boleh dicatat. Di sini ada, tapi dicatat. Yang pertama, amalan batin itu harus hadir di dalam rasa, bernama ikhlas. Kalau sholat ya ikhlas, ya. Kalau puasa juga yang ikhlas. Ini di kelas ini Bu, di kelas ini tidak boleh menyalahkan yang lain. Di kelas ini sekarang kalau sholat mah sudah tidak minta apa-apa. Yang minta adalah cinta. Betul nggak? Nggak usah minta, kata Allah, aku udah tahu kok isi hatimu apa. Kalau minta kepada Allah di sini lebih cepat nyamber Bu ketimbang di sini. Tidak salah doa dengan lisan, nggak ada yang salah. Tapi doa yang disimpan di sini nyamber Pak. Nggak usah diomong, kata Allah, aku tahu yang kamu mau. Betul kan? Jangankan yang diucap di lisan, yang kita sembunyikan di dalam hati, Allah udah tahu kamu itu kesini mau apa. Aku tahu, kata Allah. Betul Bu? Ya. Kamu tuh mau apa sebenarnya datang ke sini? Maksudnya kamu sholat, menyembahku, beribadah kepadaku. Sebenarnya kamu nyari apa? Betul nggak Pak? Kalau kamu mencari aku, kalau kamu ingin cinta kepadaku, aku suka padamu. Seorang suami datang kepada istrinya, lama Bu, 40 tahun lalu ketemu, karena suaminya ke Eropa, ya, dagang es buah-buah. Karena orang laku dagang es lilin di Eropa, ingin pulang lagi ke Ali Andong. Istrinya nanya, Abang, abang mau ngapain datang ke sini? Abang telah lama hilang. Kata istrinya gini, Abang, tolong jangan datang kepadaku selama di hati abang masih ada yang lain. Oh, saya salah kan ngomong gini? Suami juga sama.
Suami pun begitu. Suami yang ditinggal sama istrinya lama, ya dagang getuk di Afrika, lama nggak pulang. Tiba-tiba sadar ternyata di Afrika tidak ada suami yang baik di sana. Maksudnya tidak ada suami yang lebih ganteng dari suami saya. Balik lagi dia. Suami tanya, Neng, jangan datang kepadaku kalau di hati Neng masih ada cowok Afrika. Saudara ibu sholat, belajar dari sekarang. Tolong jangan ada yang lain di hati ibu. Ibu nanti Allah cemburu. Allah maha. Makanya kita kadang-kadang dikasih ujian itu sebetulnya bukan ujian. Orang di kelas ini nih nanti datang ujian, jangan bilang ujian. Perhatian, musibah, serem amat. Istri kalau udah mulai cemburu sama suami, satu, dompet dirazia. Betul nggak? Kedua, handphone juga dirazia. Ketiga, ATM dirazia. Pulang di absen jam sekian, nggak boleh lebih. Dari kantor jam berapa? Ini istri udah mulai stres nggak suami? Rokok sebungkus sebatang aja. Salah nggak istrinya? Enggak, karena istrinya pernah nangkep basah. Pak, ini saya dorong nih ya. Saya dorong nih Pak. Saya dorong. Seorang istri yang sudah mulai ketat kepada suaminya, sudah mulai cemburu yang teramat ketat. Dia tidak jahat. Dia cuma khawatir istrinya berpaling kepada suaminya berpaling kepada wanita. Di saat Allah sudah mulai cemburu. Saya bukan menyamakan Allah dengan manusia. Tidak, ini pelajaran ibroh namanya. Di saat Allah sudah mulai membatasi kita, di saat Allah sudah mulai mempersempit ruang gerak kita, datang fitnahan, datang omongan negatif, dibenci oleh teman sendiri, ditinggalkan oleh sahabat sejati. Jangan buruk sangka Bu, itu Allah sudah mulai memilah mana yang terbaik buat kita. Kita gak paham. Uang, rezeki sudah mulai dikurang-kurangin dikit. Karena kamu selama ini hatimu jauh sama aku. Allah sudah mulai memberikan banyak attention, perhatian. Kudu senang Pak difitnah orang, kudu bahagia dihina orang, kudu hati-hati disanjung orang, kudu waspada dipuji-puji orang. Dibalik Pak, di saat orang sudah mulai menghina, mencaci, memaki tanpa sebab, kita dituduh, kita difitnah, cakap, berarti Allah sudah mulai memberikan banyak pengetahuan secara langsung kepada kita. Allah akan ingin membuktikan tidak ada yang setia selain aku. Betul? Cuma kita ini pada sok jual mahal. Kita ini sok jual. Allah cintanya lebih banget sama kita. Bangun dibangunin, tidur di mata diurusin, telinga semua diurusin. Kita nggak ngapa-ngapain kok. Perhatiin Pak, coba kita punya peran nggak sebenarnya?
Enggak, semua Allah kan? Betul nggak Bu? Perhatiin deh coba. Ibadah juga Allah juga Bu yang ngasih. Kita bisa ibadah, kita datang ke majelis ini juga Allah juga Bu. Makanya jangan sombong. Nanti ibadah kita meningkat, muamalah kita membaik, taklim kita juga tambah bagus. Tolong jangan GR. Berarti gimana Pak Ustaz? Harus bersyukur kita sudah mulai dipilih sama Allah. Buat mereka yang belum datang, doakan mereka, semoga mereka datang. Jangan dikatain, tidak boleh. Kalau Allah mau Bu, tadi saya bilang ini satu bojong sari mumplang di sini kan nggak mungkin, nggak muat. Satu bojong sari mumplang di sini, kan pada nongkrong di atas genteng kan? Pelan-pelan Bu, ya pelan-pelan. Ya kita lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhlas di dalam segala ibadah. Ikhlas di dalam segala ibadah. Ibu tahu ikhlas nggak? Nih, saya susun. Orang ikhlas adalah susunan pertama, orang yang melupakan kebaikannya dan mengingat kesalahan-kesalahannya. Orang ikhlas itu dilupa sama kebaikannya, tapi dia ingat salah-salahnya. Yang kedua, orang ikhlas saat dia melihat orang, dia ingat kebaikan-kebaikan orang itu, dan dia lupa kepada kesalahan-kesalahan orang itu. Ini ikhlas. Kita terbalik. Kalau melihat orang Bu, siapapun mereka, jangan lihat keburukannya. Jangan, tak boleh. Banyak kebaikan dia. Banyak. Apalagi ada orang yang pernah melukai hati ibu, ada orang yang pernah melukai hati bapak. Tolong lihat kebaikan-kebaikannya. Jangan melihat perbuatan-perbuatan. Kalau ibu bapak lulus di sini, seluruh amal ibu diangkat semua. Amin. Ya. Yang kedua, naik kelas lagi nih orang ikhlas pemahamannya. Orang ikhlas itu dirinya nggak ada. Orang ikhlas nggak ada dirinya. Betul loh. Dihina, orang dia nggak ada, yang ada Allah. Betul Pak? Betul. Berarti dia menghina siapa? Allah. Tuh. Enak Bu hidup begini, betul nggak Bu? Enak nggak Bu? Bosan ngomong doang, prakteknya bosan. Buat ya. Bismillah, minta sama Allah, ya Allah bimbing aku, kagak untuk. Naik kelas lagi Bu. Orang ikhlas itu, ya. Orang ikhlas deh, ini paling tinggi nih Bu. Orang ikhlas itu, semua yang dilihat adalah rahmat Allah. Semua yang didengar adalah rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Kasih. Dihina, ya Allah, Engkau bertambah sayang kepada aku. Masya Allah, Bu Haji. Dihina orang, dia bilang, ya Allah, Engkau turunkan rahmat kepadaku. Itu banyak. Disanjung juga, ya Allah, ini rahmatmu. Rahmatmu ya untukmu. Aku mampunya. Bisa ya Bu? Bisa. Di dalam ikhlas, butuh bahan bakar agar ikhlas itu hidup.
Saya nyebutnya butuh bahan Nah, bakar. Bahan bakar yang pertama adalah sawah. Ada kan di kitab? Zuhud. ada Zuhud dulu ya. ya juhud. Ya Pak ya. Bahan bakar pertama adalah zuhud. Sudah jam Depan nanti orang yang mau saya rahmat saya. 15 menit lagi. Yang pertama adalah zuhud. Zuhud itu orang yang hatinya tidak gembira kepada dunia. Bu, orang yang zuhud dia nggak gembira sama dunia. Dia gembiranya sama yang ngasih dong. Betul nggak? Nah, itu Kita gembiranya apa? gembira. Selama ini sama yang mana? Dapat motor baru jadi gembiranya motor. Dapat duit bonus gembiranya apa? Duit. Makanya kita hidup nangis-nangis baik. Ya. Suami cinta banget. Iya halo. Ya Bu ya. Suami lagi sayang-sayang banget, lagi cinta-cinta banget. Gembiranya sama suami, kan? Ibu gembiralah kepada yang memberinya. Kita lungkap hidup kita, nggak tenang hidup kita, karena kita gembira kepada makhluk. Senangnya sama kita nggak pernah merasakan yang mendatangkan itu yang maha segala-galanya. Melihat istri tatap wajahnya dengan penuh kezuhudan, tuh dipakai zuhudnya. Bu, orang yang zuhudnya sudah mulai hidup, begitu dia melihat pasangannya, dia langsung tampil zuhudnya. Ya Allah, betapa Engkau maha baik. Engkau berikan pasangan di hadapanku yang terbaik. Apapun yang terjadi kepada pasanganku, ya Allah, aku terima dengan hati yang penuh harap kepadamu. Jadikanlah pasanganku di hadapanku adalah jalanku untuk sampai kepadamu. Saya ulang. Ya Allah, jadikanlah pasangan yang ada di hadapanku adalah jalanku agar aku bisa sampai kepada suami. Melihat istri, istri adalah jalan untuk sampai kepada Allah. Yang namanya jalan, udah tahu dong, ada rusak, ada nggak bagus, ada belok. Ya mak wajar. Kadang ada ketidakcocokan. Ini sebetulnya bukan ada yang salah, bukan. Allah masih tahu. Diberesin jalan kamu tuh. Jangan kamu rusak. Jangan dirusak. Jangan dulu. Jangan dibenci, jangan dikata-katain, jangan ditinggal. Kalau ada suami melihat kesalahan istrinya dimaki-maki, berarti dia lagi ngomong di jalanan. Sebaliknya sama, ada istri melihat kekurangan suami, dimarahin suaminya, dia lagi ngomel sama jalanannya. Jangan diomelin dong. Bicara baik-baik, mama. Jangan bicara sama istri, sama pasangan saat berdiri, saat duduk, saat makan. Jangan. Bicara kepada pasangan di saat tidur. Sama-sama ngobrol pelan-pelan. Bicara baik, itu dalam keadaan rebah. Kenapa Bu, Pak? Kita tidak menatap matanya. Kalau berhadapan-hadapan, kita menasihati, mata bertatapan enggak? Psikologi enggak? Belum siap.
Nanti kalau udah rebah, matanya tunduk, udah enak, baru duduk, tatap mata dia dengan penuh rasa cinta. Ya, kalau suami dicium tangannya oleh istri, punggungnya, misalnya, ya ini nggak sepakat nggak apa-apa. Suami dicium tangan punggungnya oleh istri. Ya, dibalik sekarang suami mencium tangan batin istri. Belum pernah ya? Ini kebalik sih, istri kalau nyium tangan suami begini nih, begitu tak? Lihat dulu. Ya, iya, Bu. Kamera mana? Saya bilang, Pak, di tangan, ya, ini nggak sepakat nggak pakai ya? Ya, nanti ada babnya. Ya, ada babnya. Tapi beda kita apa? Di tangan seorang istri, ini namanya Pak. Ini ada rasa. Batin adalah suci. Ya. Ada sesuatu yang berbeda saat kita mencium batin tangan istri. Mencium anak, selama ini anak kita cium kan? Coba sekali-kali Pak, ambil tangan anak kita yang perempuan, cium tangannya, bolak. Rasulullah pernah mencium tangan Fatimah Az-Zahra. Tangan Fatimah Az-Zahra, tangan anak Nabi yang perempuan diambil dicium. Bolak. Nanti kita bahas lebih detail. Ada apa di tangan ini sebenarnya? Ada apa di tangan ibu? Ada apa di tangan bapak? Sebenarnya yang membuat hidup kita damai, yang membuat hidup kita tenang, yang membuat semua permasalahan sesungguhnya kita belajar fokus kepada tangan. Ayatnya sudah pada hafal, ya Bu ya. Apa ayatnya Bu? Ya, nanti waktunya di waktu ya kita sudah hafal Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ma. Nanti kita bahas hubungannya sampai kepada sini. Ya, ada di situ wasi'a kursiyyus samawati wal ma. Ya, ada tentang kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Apa hubungannya dengan tangan kita? Ya, next step kita bahas karena Ustaz Ahmad udah begini nih. Begini. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup. Begitulah memang mengaji Bu. Ya, sedikit, tapi insya Allah waktu sedikit demi sedikit ini kita mengaji sampai akhir hayat. Amin. Ya, jaminan orang yang husnul khatimah itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu, hatinya yang ikhlas, ingin mencintai Allah saja. Ya. Bu, kita tutup dengan sama-sama subhanaka rabbana la ilaha illa anta astaghfiruka. Sebelum kita tutup sama-sama kita selawat ya Bu. Mana yang kemarin Bu? Mic-nya mana? Tidak, nggak usah pakai mic, tapi ada Bu Haji nanti mic. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika.
Muhammad
Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Ya Rasulullah khudbini, Ya Rasulullah khudh biyadi, Ya Rasulullah khudh biyadi, Ya Rasulullah khudh biyadi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Untuk sebelum pulang, ibu bapak yang saya hormati, setiap majelis yang di dalamnya ada salawat, yang pertama Allah runtuhkan semua penyakit-penyakit yang di badan kita. Itu berkah Nabi Yuna Muhammad. Ya Bu ya, insya Allah yang sakit, yang kurang sehat, yang ada urusan, semua dengan sholawat, berkah Nabi, karomah para wali, syafaat Nabi itu turun Pak Bu. Setiap majelis ilmu. Asal satu saya minta sama bapak sama ibu, tulus kita kesini sedang belajar cinta. Tulus kita kesini ingin belajar rindu kepada Nabi, ingin melihat wajah Nabi. Itu aja Pak, cita-cita kita punya taklim ini. Saya mohon maaf Bapak Ibu lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.